Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan yang paling utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kepada kita pengajaran, ajaran agama Islam untuk menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah, ada banyak makna di dalam saum. Sebagaimana ayat yang telah saya lantunkan, bahwa saum adalah kewajiban bagi kita semua selaku umatnya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Islam tidak hanya berkaitan soal religius atau spiritualitas saja, tetapi di balik daripada saum itu sendiri terdapat banyak hikmah. Salah satunya adalah hikmah terkait kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, di tahun 2016, ada seorang profesor di ahli kedokteran bernama Yoshinori Osumi dari Jepang meneliti tentang yang namanya autofagi atau autofagi. Autofagi ini adalah tentang berkaitan dengan pertumbuhan imunitas dalam tubuh atau pergantian sel menjadi baru. Dan beliau mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kesehatan. Dan yang menarik adalah autofagi atau autofagi sebagai salah satu daripada bentuk regenerasi tubuh bisa menjadi maksimal ketika dilaksanakan dalam keadaan berpuasa atau saum. Ini membuktikan sejatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan kita untuk berpuasa tidak hanya tentang nilai ibadah saja, tetapi ada makna hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah kesehatan. Mari kita akan jelaskan bagaimana autofagi itu. Di dalam tubuh kita itu sangatlah kompleks. Salah satunya adalah kita memiliki yang namanya otak sebagai fungsi. Banyak orang berpikir bahwa otak digunakan untuk berpikir. Sejatinya fungsi berpikir kita hanya beberapa persen saja. Yang lebih banyak adalah untuk mengatur bagaimana tubuh kita. Nah, ketika kita berpuasa, otak itu dimaksimalkan untuk kemudian mengeluarkan hormon-hormon baru yang akan meregenerasi tubuh kita. Itulah yang terjadi dalam fungsi otak kita ketika kita berpuasa. Bagaimana itu berlangsung? Salah satunya adalah ketika kita menahan lapar, dan saat kita menerima hal itu sebagai suatu kewajaran, maka otak kita akan mengeluarkan hormon, yaitu serotonin. Serotonin ini mirip dengan endorfin, yaitu hormon yang akan membuat kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tenang. Nah, ketika fungsi hormon ini keluar, maka itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita, sehingga
fungsi metabolisme dalam tubuh menjadi lebih baik. Makanya dalam beberapa banyak penelitian, khususnya di Indonesia, selalu mengaitkan yang namanya saum dengan kesehatan. Contoh, ketika ada orang yang sakit dan kemudian akan melakukan operasi, maka yang akan dilakukan oleh seorang dokter adalah menyarankan untuk berpuasa selama 1 hari penuh. Karena itu akan secara tubuh itu akan dipaksa untuk meregenerasi sebagian sel-selnya dan juga untuk memberikan ketenangan dan metabolisme yang lebih baik. Sehingga ketika proses operasi, dokter akan lebih leluasa dan lebih bisa mengatasi permasalahannya dengan lebih baik. Selain itu, autofagi ini juga yang dikatakan oleh Profesor Yoshinori ini, yang pasti juga kita akan tahu bahwa puasa juga adalah untuk menurunkan berat badan. Prosesnya adalah tubuh kita mengandung banyak sekali glukosa karena kita memakan banyak karbohidrat seperti nasi, roti, dan di tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Sehingga karbohidrat itu diproses dan kemudian menjadi yang namanya glukosa. Saat itu, ketika puasa, glukosa itu akan diproses karena kita tidak ada asupan makan, maka energinya itu diganti dengan glukosa yang disimpan. Glukosa disimpan, dihancurkan dan menjadi energi. Akhirnya tubuh kita menjadi lebih baik, badan kita pun menjadi turun dalam segi berat badan. Asalkan dengan satu syarat, yaitu tidak makan secara berlebihan, mau itu ketika berbuka ataupun sahur. Dan yang berikutnya dari autofagi, yaitu tubuh kita, sebagaimana tadi saya jelaskan terkait otak, juga akan menimbulkan hormon-hormon lain seperti hormon neoadrenalin yang akan memperlancar peredaran dalam tubuh kita, merangsang kerja setiap tubuh sehingga akan menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari situ kita tahu bahwa sejatinya saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta nabi-nabi sebelumnya itu tidak hanya berkaitan dengan nilai spiritualitas atau religiositas, tetapi terdapat hikmah berupa kesehatan bagi tubuh kita. Untuk itu, marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini, belajarlah untuk meneliti Al-Quran sebagaimana lebih dalam lagi, agar kita mengetahui hikmah-hikmah lainnya. Satu dari saum saja sudah banyak hikmah kesehatan di dalamnya, apalagi perintah-perintah yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, murni dari saya. Apabila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.